What's next setelah 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran dan 100 hari kinerja para menterinya? Saya mencoba agak sedikit spesifik bicara soal menteri-menteri yang menurut saya ekspos dan pemberitaan politiknya itu di atas rata-rata dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain. Itulah yang sepertinya menurut publik kenapa dalam sambutannya hari ulang tahun NU yang ke-102 Prabowo Subianto menyinggung kepada menteri, para pembantu, penegak hukum yang tidak bekerja untuk rakyat, kalau masih dablek, kalau masih bandel, akan disingkirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, semua pihak heboh bicara tentang 100 hari evaluasi kinerja Prabowo, kinerja Gibran, dan kinerja para menterinya. Sejumlah survei bermunculan, ada survei yang mengatakan 80% masyarakat yang menyatakan puas kepada kinerja pemerintah, yang itu artinya sebagai bekal tentu saja di 5 tahun yang akan datang. Program-program yang lahir adalah program-program yang pro dengan rakyat, bukan program yang justru menyengsarakan rakyat. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata ketika muncul survei-survei lain, terutama survei-survei yang berbasiskan pendapat para ahli, yang disebut dengan judgment expert, di mana para pandangan ahli ini memberikan skor yang tidak baik, memberikan skor yang menurut saya cukup negatif kepada pemerintah. Itulah yang saya sebut kehebohan kemudian terjadi. Tapi itu sudah berlalu, pro kontra terjadi di mana-mana. Nah, kali ini saya mau bicara tentang what's next setelah 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran dan 100 hari kinerja para menterinya. Saya mencoba agak sedikit spesifik bicara soal menteri-menteri yang menurut saya ekspos dan pemberitaan politiknya itu di atas rata-rata dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain. Saya bikin 3 kategori. Pertama adalah menteri yang kelihatan paling sibuk, yang kedua adalah menteri yang kelihatan merayat, dan yang ketiga adalah menteri yang kelihatan paling banyak dibully dan paling banyak dikritik. Tentu ini didasarkan atas expose media dan aktivitas mereka yang kemudian kita bisa tracking melalui media mainstream ataupun media-media sosial. Lalu siapakah mereka? Satu, yang masuk kategori menteri paling sibuk itu adalah Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Kenapa masuk kategori menteri paling sibuk? Harus diakui ini bertepatan dengan momentum terkait dengan kisruh pagar goib yang ada di Kabupaten Tangerang. Dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain, tentu Nusron hilir mudik dari Jakarta ke Tangerang, hilir mudik memberikan pernyataan-pernyataan di media. Bagaimana komitmen Nusron untuk menuntaskan persoalan ini hingga tuntas setuntas-tuntasnya. Bahkan Nusron itu melakukan sesuatu hal yang menurut saya konkret. Sertifikat HGB yang kemudian ini sudah ada lama dicabut, SAM-nya juga dicabut, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak berhenti di situ, ternyata Nusron juga mengeksekusi persoalan yang terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Bekasi. Katanya akan lanjut ke Lampung dan juga akan lanjut ke kampung saya di Sumeneb yang sertifikat lautnya sudah ada sejak lama. Ini tentu adalah jam terbang di atas rata-rata. Ini mungkin buah, karena memang Nusron ini adalah politisi besar, memiliki latar belakang aktivis politik yang cukup panjang, termasuk juga adalah bagaimana kapasitas dan kompetensinya memang di atas rata-rata. Masih teringat dalam pikiran saya ketika Nusron itu berdebat agak serius dengan lurah yang ada di Kabupaten Tangerang, Lurah Kohot kalau tidak salah. Perdebatannya cukup serius. Itu artinya jam terbang kompetensi yang terkait dengan penanganan pagar laut. Ini bukan hanya membuat Nusron itu terlihat sibuk, tapi semakin menunjukkan bagaimana kemampuan Nusron sebagai menteri yang sangat sepertinya diandalkan oleh Prabowo untuk masa-masa yang akan datang. Jadi Nusron itu adalah menteri yang masuk kategori paling sibuk dibandingkan dengan yang lainnya. Tak berhenti di situ ternyata. Nusron juga harus hilir mudik dan memantau secara langsung karena kantornya itu kebakaran. Untungnya sesuai dengan pernyataan Pak Menteri, sertifikat-sertifikat, data-data yang terkait dengan sertifikat laut, sertifikat tanah, dan seterusnya, itu tidak ada yang terbakar. Dan tentu saja alhamdulillah. Jadi Nusron adalah masuk kategori yang menurut saya menteri paling sibuk dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang kedua adalah menteri yang kelihatan mulai merakyat. Siapakah itu? Adalah Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, dan saat ini adalah Menko Ketahanan Pangan. Apa ukurannya? Tentu tidak bisa dilepaskan ketika Zulkifli Hasan menggunakan transportasi umum
sebagai bagian dari aktivitasnya. Ini tentu tidak mudah. Untuk ukuran pejabat publik, untuk ukuran ketua umum partai, untuk ukuran Menko saat ini, naik transportasi umum, itu kan adalah kemewahan bagi rakyat. Sekalipun misalnya banyak kritik, sekalipun juga banyak bully, itu adalah pencitraan, itu paling sesaat, itu hanya sebatas hore-hore dan seterusnya. Terlepas dari apapun, yang ingin saya katakan adalah, tentu saja apa yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan, ini harus dijadikan sebagai momentum di kemudian hari, bahwa pejabat-pejabat publik itu jangan alergi dengan transportasi umum, karena kita tahu perlakuan yang istimewa kepada pejabat di jalanan selama ini kan membuat rakyat jengah, membuat rakyat itu marah, dan ada desakan supaya pengawalan khusus patwal kepada pejabat-pejabat negara hanya diberlakukan kepada presiden dan wakil presiden dan tidak lagi diberikan kepada menteri-menteri yang lain. Bagi saya apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan mestinya harus dijadikan sebagai momentum supaya pejabat-pejabat publik yang lain, entah itu menteri, wakil menteri, kepala badan, dan pejabat yang lain tidak alergi menggunakan transportasi umum. Dan tentu saja kita juga berharap Zulkifli Hasan mengajak seluruh jajarannya di kemudian hari juga sangat familiar, sangat dekat dengan transportasi umum. Tentu ini sebagai pemberi pesan bahwa pejabat publik di negara kita ini equal treatment-nya itu sama dengan warga negara biasa. Bukankah di negara-negara lain, bukankah di negara-negara maju ada yang kemudian tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas untuk diberikan kepada pejabat? Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan sebagai guidance, sebagai petunjuk, bahwa semoga di kemudian hari para pejabat-pejabat penting di negara ini memulai bagaimana mereka mengakrabi transportasi umum sebagai bagian penting dari aktivitas bagaimana mereka mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu menteri yang masuk kategori kelihatan merakyat. Yang ketiga adalah menteri yang kelihatan banyak dibully dan banyak dikritik, yaitu adalah Ketua Umum Golkar dan Menteri ESDM. Ini tentu tidak terlepas dari kebijakan yang semula mengharamkan pedagang eceran, pedagang kelontong yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg. Itulah yang kemudian menurut saya menjadi titik kulminasi di mana Bahlil Lahadalia itu kemudian menjadi bulan-bulanan, menjadi kritik, kemudian menjadi bahan sasaran kemarahan-kemarahan publik karena itu dianggap mempersulit rakyat. Antrian panjang terjadi di mana-mana dan bahkan ada seorang nenek-nenek ataupun usia lansia yang ada di Tangerang Selatan meninggal hanya gara-gara antri panjang untuk mendapatkan tabung gas kilogram. Untungnya ada instruksi dari Presiden bahwa kebijakan dari Kementerian ESDM ini dibatalkan. Yang itu artinya pedagang eceran dan kelontongan boleh kembali berjualan tabung gas 3 kg. Tapi sekalipun para eceran, para pedagang kelontong boleh berjualan kembali tabung gas 3 kg, tapi kan kritik publik sampai hari ini itu tidak pernah berhenti mengarah kepada Menteri ESDM. Itulah yang sepertinya menurut publik, kenapa dalam sambutannya hari ulang tahun NU yang ke-102, Prabowo Subianto menyinggung kalau ada menteri, para pembantu, penegak hukum yang tidak bekerja untuk rakyat, kalau masih dablek, kalau masih bandel, akan disingkirkan. Publik mengait-ngaitkan pernyataan Prabowo Subianto itu dengan kebijakan-kebijakan politik yang telah dibuat oleh Menteri SDM. Tapi yakinlah, saya termasuk yang meyakini bahwa di negara ini tidak pernah terjadi reshuffle politik kepada menteri yang posisinya saat ini adalah ketua umum partai. Kecuali tak lagi jadi ketua umum partai, mungkin masuk dalam listing soal kemungkinan di reshuffle dan diganti di kemudian hari. Itulah yang saya sebutkan adalah 3 kategori menteri pasca 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran memiliki posisi yang saya sebut menteri yang kelihatan paling sibuk, kelihatan paling mulai merakyat, dan kelihatan paling banyak dikritik dan paling banyak dibully. Ingat ya, kelihatan ya. Kelihatan itu adalah soal persepsi dan soal pandangan subjektif saya. Kalau di kemudian hari, misalnya tak ada lagi menteri seperti Mbak Zulhah tidak naik transportasi umum, seperti Pak Bahlil yang kemudian tidak lagi menimbulkan kontroversi, dan Nusron tidak kelihatan sibuk, bukan tidak mungkin persepsi saya itu akan berubah. Jadi istilah kelihatan itu adalah satu istilah yang sifatnya segmented, dia temporal dan bisa berubah kapan saja. Tapi menariknya di antara 3 menteri ini, kalau menurut saya hitung rata-rata secara umum memiliki irisan yang cukup panjang dengan organisasi Islam,
terbesar yang ada di Indonesia. Nusron Wahid adalah aktivis PMII, Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang paling penting, dan politisi Golkar. Nah, yang kedua adalah Pak Zulkifli Hasan, kita tahu adalah elit penting yang ada di Muhammadiyah, dan Bahlil, Ketua Umum Golkar, dan memiliki latar belakang aktivis yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Saya kira di situ Bapak Ibu, teman-teman, kita semua, para sahabat dan para handai taulan, sekedar hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Salah dan benar tolong dimaafkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan, saya tidak berbuat apa-apa. Salam politik syai'un, syai'un pastinya mantap, semantap-mantapnya.